Pemirsa, bagi Anda yang gemar melakukan perjalanan wisata rohani, Turki adalah sebuah destinasi yang penting. Bersama para peziarah yang tergabung dalam OS Trip, saya akan terbang ke Turki untuk mengunjungi kota-kota tua sambil berziarah ke Seven Churches of Apocalypse sebagaimana digambarkan dalam Wahyu Yohanes Perjanjian Baru. Boleh dong dadah. Selamat berjalan menuju Turki. Perjalanannya lancar. Rombongan telah tiba di Istanbul bersama OS Trip Goes to Turkey. Yes. Selama 18 tahun aku kerja sebagai tour guide bahasa Inggris. Sampai 2 tahun lalu aku baru belajar bahasa Indonesia. Dari Istanbul, rombongan melintasi jembatan Usmania yang menghubungkan belahan Eropa dengan wilayah Turki Asia. Rombongan telah tiba di hotel dan bersiap-siap melakukan perjalanan ziarah. Kegiatan rohani terdiri dari perayaan Ekaristi, doa Rosario, ziarah ke 7 gereja jemaat perdana dan gereja bawah tanah Kapadokia. Kuduskan tempat ini untuk kami berdoa. Kuduskan hati ini untuk kami menyembah. Biar segala perkara ku serahkan padamu, Yesus, dan Roh Kudus bekerja membimbing kami semua. Usai perayaan Ekaristi di penginapan, rombongan berziarah ke gereja perdana Tiatira yang saat ini terletak di kota modern Akhisar yang dikenal sebagai White Castle atau Kastil Putih. Ya namamu Maria, Bunda yang ku cinta, merdu menawan hati segala anakmu. Patutlah nama itu hidup di batinku dan
Ini adalah Tiatira. Dalam Perjanjian Baru, khususnya Kitab Wahyu, Tiatira disebut sebagai salah satu dari 7 jemaat yang didirikan Rasul Paulus di Asia Kecil. Nah, saat ini saya bersama rombongan berdiri di hadapan reruntuhan gereja Tiatira. Dan tiap-tiap tahun, ribuan umat Katolik dari berbagai penjuru dunia mengunjungi tempat ini. Kota kuno itu di zaman itu dibangun juga kota yang kecil, tidak terlalu besar. Meninggalkan Tiatira, rombongan menuju Pergamon, kota tua di mana terletak Red Basilica atau Basilika Merah yang merupakan warisan dari jemaat perdana Pergamon. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus, inilah kata-kata dari Dia yang sabdanya tajam seperti pedang bermata dua. Kata-kata yang kita temukan dalam Wahyu bab 2 ayat 12 merupakan kata-kata yang ditujukan kepada jemaat Pergamus, salah satu dari 7 jemaat yang didirikan oleh Rasul Paulus di Asia Kecil. Saat ini saya berdiri di depan reruntuhan Red Basilica. Di depan itu ada Asklepion yang tadi saya cerita. Salah satu daerah kota kuno Pergamon. Dari Pergamus, kami menuju kota jemaat perdana Smyrna yang kini telah berkembang menjadi kota modern Izmir. Inilah Smyrna, komunitas jemaat perdana yang disebut dalam Wahyu bab 2 ayat 8-11. Saat ini Smyrna telah berkembang menjadi kota modern Izmir. Meski tidak terdapat sisa bangunan komunitas jemaat perdana, di Izmir terdapat sebuah gereja aktif, yaitu Gereja Katolik Notre Dame. Could you please explain about the history of Smyrna? Okay. The Smyrna, you know, this is the 7 churches, one church today living. 6 church no exist, only name and only place exists. But the church in Smyrna is living. Normally, the Roman Imperium come to this place
when the Christianism is born, yeah, and after this time, the people coming here to Christianity. Sambil mendaraskan doa rosario, rombongan melanjutkan perjalanan menuju kota Efesus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Bunda Allah Putra, salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Rombongan telah tiba di reruntuhan gereja Efesus. Efesus merupakan salah satu dari 7 jemaat perdana yang dibentuk Paulus di Asia Kecil dan merupakan jemaat yang pertama kali disebut dalam Wahyu bab 2. Ini adalah reruntuhan gereja Efesus yang pada awal mula dibangun di atas bekas kuil kaum pagan atau kaum kafir. Sejak abad ke-5, bangunan ini digunakan sebagai gereja mula-mula dan mengalami beberapa kali renovasi hingga saat ini. Abad ke-5 ini dibangun. Tapi tahu sebelum gereja dibangun di sini ada temple di sini, karena sebelum abad ke-4 seluruh daerah Anatolia ada Romawi pagan. Karena itu ada temple di sini. Nanti abad ke-5 mereka bangun gereja dan kasih nama Bunda Maria juga ke gereja ini. Gereja ini sebenarnya besar, tidak kecil. Nanti abad ke-7 mereka memperbaiki dan buat itu lebih besar banget. Di sini ditemukan juga kolam yang pada masa lalu digunakan sebagai tempat pembaptisan jemaat perdana. Di sekitar gereja Efesus terdapat kota tua Efesus yang saat ini sedang dalam proses penggalian dan restorasi. Ribuan turis dari berbagai penjuru dunia mengunjungi tempat ini. Rombongan dalam perjalanan menuju Gunung Gorbel untuk berziarah ke rumah Bunda Maria saat Maria tinggal bersama Yohanes usai Yesus wafat.
Pemirsa, apa yang Anda baca dalam Yohanes bab 19 ayat 26 sampai 27. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya berada di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Dan katanya kepada murid yang dikasihinya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Di belakang saya terletak rumah Bunda Maria saat tinggal bersama Yohanes usai Yesus disalibkan. Sesaat lagi rombongan akan merayakan Ekaristi di kapel rumah Bunda Maria. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Kleopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid yang dikasihinya, "Inilah ibu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kasih Bapa, kiranya Bapa beri mereka kekuatan, Bapa berikan yang terbaik untuk mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tembok ini disiapkan secara khusus bagi para peziarah yang ingin menitipkan intensi doa. Dari rumah Bunda Maria menuju kota Philadelphia.
Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, apa yang telah ia buka tidak ada yang dapat menutup, dan apa yang telah ia tutup tidak ada yang dapat membuka. Aku telah melihat semua pekerjaan, dan aku telah membuka pintu bagimu, dan tidak ada yang dapat menutup. Inilah kata-kata Wahyu bab 3 ayat 7 yang diperuntukkan bagi jemaat Philadelphia. Jemaat Philadelphia adalah salah satu dari antara 7 jemaat yang didirikan oleh Rasul Paulus di Asia Kecil. Kota tua Philadelphia dibangun oleh kerajaan Pergamon pada tahun 1809. Tadi di bis saya sudah cerita tentang kota kuno ini juga. Ada banyak bangunan, hanya tinggalan dan gereja ini saja. Ada dua tinggi saja dari gereja. Karena zaman itu Philadelphia tidak jadi besar banget. Itu zaman gereja ya, maaf, kota yang kecil. Tapi nanti setelah Bizantium, setelah mereka jadi Kristen, mereka bangun di situ juga salah satu gereja. Rombongan bersiap-siap mengunjungi kota jemaat perdana Sardis. Saat ini saya berada di Sardis, bekas ibu kota kerajaan Lydia. Di sini terdapat reruntuhan gereja jemaat Sardis yang dibentuk Paulus sebagai salah satu dari 7 gereja yang terdapat di Asia Kecil. Gereja Sardis tumbuh pada tahun 1520 dan disebut dalam Wahyu bab 3 ayat 1 sampai 6. Ini Artemis Temple, kuil Artemis, seperti tadi saya jelaskan, salah satu kuil yang dibangun seperti arsitektur Ion, salah satu yang paling besar di seluruh dunia. Tempat saya berdiri ini adalah altar yang masih tersisa dari bangunan yang dipakai oleh jemaat perdana Sardis. Dari Sardis menuju gereja jemaat perdana Laodikia. Laodikia, kenapa kamu suam-suam kuku? Iya, karena dilihat di tengah. Dan kota kuno ini nanti setelah abad keempat itu tidak sampai ke 5 sebenarnya, tidak jadi kaya lagi karena perdagangan pindah ke
Laodikia, gereja yang suam-suam kuku. Anda pernah membaca Wahyu bab 3 ayat 15-17. Aku telah mendengar tentang kamu. Secara rohani kamu tidak panas dan tidak dingin, tetapi suam-suam kuku. Karena kamu tidak panas dan tidak dingin, aku akan memuntahkan kamu dari mulutku. Dari antara 7 jemaat yang dibentuk Paulus di Asia Kecil, tidak ada satupun yang mendapat kecaman sekeras yang didapat Laodikia. Saat ini saya berada di depan reruntuhan gereja Laodikia yang berdiri persis di tengah reruntuhan kota tua. Berakhirlah sudah ziarah ke-7 gereja jemaat perdana. Rombongan kini beranjak menuju Kapadokia, sebuah wilayah yang memiliki peran penting dalam sejarah kekristenan awal. Inilah Kapadokia, kota dengan lembah-lembah yang indah dan menakjubkan. Anda di mana? Kapadokia dengan lembah-lembah dan gua-gua sangat penting dalam sejarah kekristenan awal. Di masa ketika gereja awal mendapat penganiayaan dan dikejar-kejar oleh pemerintahan Romawi, para pengikut Yesus masuk ke dalam gua-gua untuk berdoa dan beribadat. Selain berziarah, rombongan juga mengunjungi destinasi wisata, Ancient Theater, Katon Castle, dan Tamasa Balon di Pamukkale dan Kapadokia. Saat ini saya berada di Ancient Theater, pusat teater kuno di kota tua Hierapolis, Turki. Pusat teater ini memiliki kapasitas 9.000 penonton. Di depan kita ada kuil lagi, kuil Apollon, dan belakang itu ada pohon-pohon. Daerah itu daerah yang antik cool. Namanya antik cool, tapi tadi saya cerita apa namanya, Cleopatra. Bentangan putih di hadapan saya bukan gunung es, tetapi endapan kalsium karbonat dan mineral-mineral yang dihasilkan dari aliran air panas di wilayah Pamukkale, Turki. Rombongan sedang bersiap-siap untuk menaiki balon udara yang akan terbang di langit.
Ya. Kelihatan nyelak deh. Ayo dia. Ini adalah danau garam yang terbentuk dari perjumpaan aliran air dari pegunungan dengan sejenis tanah di wilayah Turki. Danau yang terbentang seluas 80 km kali 50 km ini menjadi tempat rekreasi warga lokal juga turis mancanegara.